Halo semua, kembali lagi ke podcast ASN Corner nih. Hari ini kita mau membahas mengenai tokoh panutan dalam mengadaptasi perilaku berakhlak bagi ASN. Nah, di sini tadi kami sebelumnya ingin memperkenalkan diri dahulu. Saya Muhammad Uzaifa Siregar dari BPBPK Sumatera Utara. Saya M. Aulia Ramadan dari BPJN Aceh. Saya Martogi Pasaribu dari BPBPK Sumatera Utara. Saya Popio Sepin dari BP2JK Sumatera Utara. Saya Sartika Kusumawardani dari BP2JK Kepri. Oke, baik. Jadi di sini kami tadi sudah berdiskusi nih, siapa sih tokoh panutan yang bisa dapat mencerminkan perilaku berakhlak bagi ASN. Mungkin dari teman-teman semua kan sudah ada tokoh panutan yang mereka pedomani untuk mengadaptasi perilaku perilaku akhlak. Nah, tadi kami berdiskusi dan sudah menentukan salah satu insan yang dapat memberikan contoh mengenai perilaku berakhlak, yaitu Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono atau dikenal sebagai Pak Bas. Nah, Pak Bas ini adalah mantan Menteri PUPR periode 2014 hingga 2024. Beliau telah mengabdi kepada Kementerian PUPR selama 45 tahun. 45 tahun beliau sudah dari ASN CPNS pertama hingga beliau selesai pensiun dari Kementerian PU selama 45 tahun sudah mengabdi kepada PUPR. Nah, di sini kami mau membahas nih, kita mau membahas mengenai insan PUPR ini yaitu Pak Bas, bagaimana adaptasi perilaku berakhlak pada adaptasi perilaku berakhlak. Nah, mungkin yang pertama mungkin bisa oleh Kak Martogi. Silakan Kak. Ya, terima kasih ya Bang. Nah, mungkin dimulai dari core value yang pertama yaitu berorientasi pelayanan ya. Nah, Pak Bas ini adalah contoh yang sangat jelas memberikan contoh berorientasi pelayanan. Beliau sering turun langsung ya ke lapangan untuk memantau pembangunan, terus berbicara langsung dengan masyarakat yang menerima manfaat dan pastinya Pak Bas juga memastikan ya proyek benar-benar memberi dampak positif. Dan mungkin value yang bisa kita lihat juga Pak Bas ini menunjukkan sifatnya yang sangat rendah hati dan ramah ya, sehingga beliau mudah dijangkau oleh siapapun, baik jajaran di bawahnya maupun masyarakat. Jadi semakin mudah untuk menyampaikan pendapat-pendapat secara langsung gitu. Demikian. Mungkin bisa dilanjutkan dengan poin yang kedua, Bang. Oh ya, oke. Mungkin yang kedua itu adalah akuntabel ya, yaitu bertanggung jawab penuh dengan kepercayaan. Nah, di sini kita udah tahu tadi kan Pak Bas sudah mengabdi selama 45 tahun. Nah, pada periode 2014 hingga 2024 ini, eh, kita mungkin tidak pernah mendengar ya beliau ini menyalahgunakan anggaran di Kementerian PU. Bahkan kita bisa melihat bahwa progres pekerjaannya itu adalah salah satu yang paling terbaik di kementerian pada saat periode tersebut. Nah, mungkin dari sisi tersebut itu adalah indikator akuntabel, yaitu bertanggung jawab penuh dengan kepercayaan di mana beliau menjabat sebagai Kementerian PU, memberikan hasil yang terbaik, memberikan progres pekerjaan infrastruktur yang sesuai dengan target ataupun tujuan pada periode tersebut. Kemudian juga beliau menggunakan sumber daya negara ini dengan cermat. Dia tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Bahkan kita sering mendengar bahwa beliau mungkin adalah salah satu menteri yang terbaik yang ada pada saat itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke indikator berikutnya, Kak Sartika. Untuk indikator kompeten, menurut saya sebagai seorang menteri dengan latar belakang teknik sipil, beliau tentunya menunjukkan nilai kompeten ya, dengan memahami detail teknis, memberi arahan yang tepat, dan terus mendorong penggunaan teknologi baru di bidang konstruksi. Demikian itu aja, mungkin bisa dilanjutkan core values harmonis oleh Bang Aulia. Baik, harmonisnya Pak Basuki ini sebenarnya kita sudah sering melihat ya dari beliau yang sering muncul di media-media sosial, televisi, Instagram. Kita melihat bagaimana beliau berkomunikasi dengan masyarakat itu dengan penuh ramah tamah, penuh senyuman. Tapi di balik senyumannya beliau tampil dengan penuh wibawa. Dan kita merasakan ya bagaimana beliau berbicara di sosial media dengan nada bicaranya yang sangat baik, santun, tetapi penuh dengan wibawa. Nah, baik, selanjutnya
itu ke Kak Popi nih tentang poin loyal dan adaptif. Gimana Kak Popi? Untuk poin loyal sendiri, loyal itu kan, bisa kita sebut dengan dedikasi juga. Terlihat dari, perjalanan karirnya Pak Bas tuh yang dari ASN hingga jadi menteri tuh tetap, loyal di Kementerian PU dan juga kemarin tuh ada ini ya, ada informasi tuh yang dulu pemberitaan-pemberitaan tuh kalau rumah Pak Bas tuh digusur. Nah, menurut saya tuh itu termasuk sikap loyal ya, mengutamakan pekerjaan dibanding kepentingan pribadi. Nah, itu termasuk contoh yang bagus gitu, mementingkan kepentingan umum daripada yang, kepentingan pribadi, itu termasuk nilai loyal. Nah, kalau untuk adaptif tuh, ketika pandemi, Pak Bas tuh, bersikap, adaptif dengan cara mengalihkan sebagian program menjadi program yang padat karya untuk membantu perekonomian rakyat di masa, Covid yang kemarin itu, gitu. Itu termasuk sikap yang adaptif dan adaptif juga terhadap, eee, perkembangan-perkembangan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga. Itu aja sih kalau dari saya. Bisa dilanjutkan untuk yang kolaboratif? Oke, terima kasih nih Kak. Ini kembali ke indikator kolaboratif. Nah, kita tahu bahwa Pak Bas juga salah satu yang membawa dampak besar kepada pembangunan infrastruktur pada masanya. Nah, salah satu yang dibawa oleh Pak Bas itu adalah beliau menggandeng beberapa sektor-sektor swasta ataupun BUMN untuk bekerja sama dalam membangun infrastruktur. Bagaimana kolaborasi pendanaan dana untuk menambah bantuan dalam pembangunan yang direncanakan program-program tersebut. Nah, itu adalah salah satu faktor-faktor kolaboratif yang dilakukan oleh Pak Bas. Nah, dari indikator semua yang sudah disampaikan teman-teman semua, mungkin sudah nampak ya bahwa insan PUPR ini salah satu insan PU ini yaitu Pak Bas itu sudah mencerminkan indikator-indikator perilaku berakhlak nilai dasar core value ASN. Mungkin dari cerita dan hal-hal yang disampaikan teman-teman semua itu dapat memberikan contoh ataupun motivasi kepada kita para CPNS agar dapat mencerminkan dan mengadaptasi perilaku berakhlak dalam lingkungan kerja kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.